Kali ini saya akan memberikan materi, yaitu materi isim dhamir dan tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari. Selanjutnya yaitu kalian simak baik-baik penjelasan tentang isim dhamir, tasrif fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, kita mulai dari isim dhamir. Nah, isim dhamir yaitu secara umum yang kita ketahui adalah kata ganti. Jadi isim dhamir itu adalah kata ganti. Ganti tentang apa? Tentang pelaku. Nah, dhamir itu terbagi 3 bagian. Ada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Jadi terbagi 3 bagian: dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Nah, secara keseluruhan dhamir itu ada 12. Jadi ada 12. Ada juga yang mengatakan ada 14. Tapi supaya lebih simple, saya ambil yang 12 saja. Nah, ketiga bagian dhamir itu secara keseluruhan ada 12. Mulai dari dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim itu ada 2, dhamir ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Dhamir mukhatab terdiri dari 5. Yang pertama ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Dan dhamir ghaib juga terdiri dari 5. Yang pertama huwa, kedua hiya, ketiga huma, keempat hum, dan yang terakhir yang kelima hunna. Jadi secara keseluruhan dhamir ada 12: ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Jadi ada 12. Kalaupun ada yang mengatakan ada 14, itu hanya ketambahan di dhamir huma. Mereka menambahkan huma untuk mudzakkar dan huma untuk muannas. Begitu juga dengan antuma untuk mudzakkar dan antuma untuk muannas. Tetapi saya mengambil saja yang 12 karena sudah kita ketahui bersama bahwa untuk huma itu ada 2, mudzakkar dan muannas. Baik. Nah, saya akan memberikan menerjemahkan arti daripada ke-12 dhamir tersebut, mulai dari ana sampai dengan hunna. Ana berarti saya. Jadi ana berarti saya. Nahnu berarti kami atau kita. Kami atau kita. Berikutnya anta sampai dengan antunna. Anta itu artinya kamu atau anda. Nah, anti itu kamu atau anda, tapi untuk perempuan, menunjuk kepada perempuan. Sedangkan yang ketiga antuma itu kalian berdua. Kalian berdua. Jadi antuma itu jumlahnya mutanna atau berjumlah 2. Jadi kalian berdua, mudzakkar maupun muannas. Yang keempat ada antum. Antum ini untuk dhamir bentuknya jamak. Antum berarti kalian semua laki-laki. Jadi kalian semua
beruntuk kepada laki-laki. Dan antunna itu kalian semua perempuan. Kalian semua beruntuk kepada perempuan. Nah, sekarang kita lanjut ke dhamir bagian ghaib huwa sampai dengan hunna. Huwa artinya dia laki-laki. Dia laki-laki. Kedua, hiya artinya dia perempuan. Dia perempuan. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Maksudnya dia beruntuk kepada perempuan. Yang ketiga, huma. Huma. Huma itu mereka berdua. Mereka berdua. Mereka berdua untuk mudzakkar maupun muannats. Yang keempat, hum. Hum ini adalah bentuk jamak. Jadi mereka semua laki-laki atau mereka semua diperuntukkan untuk laki-laki. Dan yang terakhir, hunna, mereka semua perempuan atau mereka semua diperuntukkan untuk perempuan. Jadi mereka semua, hum dan hunna itu sama, mereka semua, tapi hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Baik, sampai di sini sudah ada bayangan, pasti sudah mengerti. Nah, selanjutnya kunci daripada isim dhamir, kita harus mengetahui dia punya arti. Jadi harus menghafal arti daripada isim dhamir, mulai dari ana, saya, nahnu kami, anta kamu, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua laki-laki ataupun perempuan, antum kalian semua untuk laki-laki, antunna kalian semua untuk perempuan, huwa dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan, huma mereka berdua laki-laki ataupun perempuan, hum mereka semua untuk laki-laki, hunna mereka semua untuk perempuan. Baik, silakan kalian hafal. Nah, kalau kalian sudah hafal, maka akan lebih mudah untuk kalian mengerjakan tasrif dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari. Selanjutnya kita masuk di materi tentang tasrif fi'il madhi. Nah, sebelum saya masuk pada tasrif fi'il madhi, saya ingin menjelaskan bahwa tasrif fi'il madhi dan fi'il mudhari itu pasti ada kaitannya dengan isim dhamir. Jadi ada kaitan dengan isim dhamir. Nah, fi'il madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Kenapa dikatakan bentuk lampau? Karena telah dilakukan. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari itu pasti berkaitan dengan isim dhamir. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fi'il madhi, mulai dari dhamir huwa sampai dengan dhamir nahnu. Saya urutkan dulu. Kalau tadi saya mulai dari dhamir mutakalim, dari isim dhamir mutakalim sampai dhamir hunna. Kalau untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari saya urutkan dari dhamir ghaib terakhir dhamir mutakalim, dhamir ghaib, mukhatab dan dhamir mutakalim. Karena dhamir mutakalim hanya 2, jadi saya akhirkan mulai dari dhamir ghaib huwa sampai dengan hunna. Kita ambil contoh kata fi'il, atau kalau dalam fi'il madhi itu dhamir huwanya itu menjadi fa'ala. Fa'ala.
Fa'ala itu artinya telah bekerja, atau telah mengerjakan. Itu artinya. Nah, ciri-ciri dari domir huwa untuk fi'il madhi, fa'ala, dia pasti berfathah. 3 huruf fa, ain, lam itu pasti berfathah. Fa'ala. Jadi itu bentuk dari fi'il madhi isim domir. Nah, untuk domir hiya, fa'ala menjadi fa'alat. Fa'alat, ketambahan tak sukun di belakang. Kalau di huwa dia hanya fa'ala. Kalau di hiya dia ketambahan tak tanis sukun. Fa'alat. Nah, itu menunjukkan bahwa itu domir hiya. Nah, karena hiya adalah perempuan. Nah, sekarang kita masuk di domir huma. Untuk huma, dia ketambahan alif di belakang kata, ketambahan alif. Kalau di hiya dia ketambahan tak sukun. Kalau di huma menambahkan alif. Jadi fa'ala, jadi ketambahan fa'ala, ada alif di belakang ya, sekitar 2 harokat. Fa'ala. Sekarang kita masuk di domir hum. Domir hum. Domir hum itu adalah jamak untuk laki-laki. Jadi kalau fa'ala di huma, kalau di hum menjadi fa'alu. Ketambahan waw dan alif. Fa'alu. Sekarang untuk domir hunna. Untuk domir hunna, dia ketambahan nun fathah di belakang. Tapi huruf ketiganya harus disukun. Nah, kalau domir huwa sampai dengan hum itu huruf ketiganya itu tidak disukun, melainkan mengikuti huruf sesudahnya. Fa'ala, fa'alat, fa'ala, fa'alu. Nah, jadi huruf ketiga maksudnya fa, ain, lam. Nah, lam itu di huruf ketiga untuk domir hunna itu sudah disukun, sudah diberikan sukun. Jadi sebutannya fa'alna. Nah, jadi dia tidak lagi menyebut fa'alana, tidak, fa'alna. Baik. Jadi huwa fa'ala, hiya fa'ala, fa'alat, huma fa'ala, hum fa'alu, hunna fa'alna. Itu untuk domir huwa sampai dengan domir hunna. Sekarang kita masuk di domir mukhatab, anta sampai dengan antunna. Nah, domir anta sampai dengan antunna itu huruf ketiganya itu di lam, huruf ketiganya itu semuanya disukun. Jadi kalau di hunna dia disukun. Sekarang di domir mukhatab anta sampai dengan antuna semuanya disukun. Fa'al. Nah, seperti itu. Dan untuk domir mukhatab sampai domir mukhatab dari anta sampai dengan antuna itu mengikuti sebutan atau penyebutan dari domir tersebut. Kalau anta pasti di akhirnya itu pakai ta. Kalau anti pasti di akhirnya ti. Contoh, anta fa'alta, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antum fa'altum, antunna fa'altunna. Jadi untuk domir mukhatab sangat mudah.
Nah, dia hanya mengikuti sebutan daripada domir tersebut. Kalau di anta dia pakai ta di belakang. Kalau di anti pakai ti, antuma pakai tuma, antum pakai tum, dan antunna pakai tunna. Fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna. Nah, jadi fa'altunna. Anta fa'alta, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antum fa'altum, antunna fa'altunna. Itu untuk domir muqaddam. Jadi sekarang kita masuk di domir ana dan nahnu. Ana dan nahnu untuk domir mutakallim. Nah, domir mutakallim ini kalau ana itu menggunakan tu di belakang. Tu, tak tanis domir syakal doma. Jadi tetap huruf ketiga daripada kata tasrif ini dia sukun, tetap disukun. Jadi ana fa'altu, ana fa'altu. Nah, insyaallah seperti itu, sudah paten seperti itu. Dan nahnu menjadi fa'alna, dia pakai nun, ada alif, jadi dia agak 2 harakat panjangnya. Fa'alna, 2 harakat 2 ketukan. Fa'alna, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari domir gaib sampai domir mutakallim. Domir gaib, muqaddam, mutakallim. Nah, jadi kalian harus menghafal dari domir gaib sampai domir mutakallim. Wa fa'ala, ya fa'alat, huma fa'ala, hum fa'alu, hunna fa'alna, anta fa'alta, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antum fa'altum, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Jadi itulah tasrif fi'al madi dengan penggunaan isim domir huwa sampai dengan nahnu. Jangan lupa kalian harus menghafal isim domir dan bentuk tasrif daripada fi'il madi. Sekarang kita masuk di fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini agak sedikit rumit, tapi saya yakin kalian bisa paham. Kalau sudah paham di fi'il madi, kita akan sedikit lebih mengerti di fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari itu mulai dia sama dengan fi'il madi, mulai dari domir huwa sampai domir nahnu. Nah, untuk contohnya tetap kita menggunakan kata fi'il, atau kalau fi'il madi fa'ala. Kalau di fi'il mudhari menjadi domir huwa menjadi yaf'alu, yaf'alu. Nah, jadi untuk domir gaib huwa sampai dengan hunna itu menggunakan ya di depan, di luar huruf asli. Huruf asli itu fa, ain, lam, itu huruf asli. Jadi semua huruf itu ada huruf aslinya itu pada umumnya itu 3 pada umumnya. Ada juga 2, ada juga 4, tapi tidak banyak. Jadi asli daripada setiap kata pada bahasa Arab itu 3 huruf. Nah, jadi kalau ketambahan ya itu pasti itu domir gaib, gaib untuk fi'il mudhari, gaib untuk fi'il mudhari. Dari ya sampai dengan hunna, itu huwa sampai dengan hunna itu menggunakan ya, kecuali
hiya, kecuali hiya dia menggunakan ta. Untuk domir hiya dia tersendiri itu menggunakan ta di depan. Saya beri contoh. Huwa yaf'alu. Yaf'alu, huwa dia sedang mengerjakan, atau dia sedang bekerja, atau dia sedang melakukan. Itu arti daripada yaf'alu, dia sedang mengerjakan atau dia sedang bekerja. Kalau untuk hiya sampai dengan hunna, hiya itu menggunakan ta, taf'alu, taf'alu. Jadi hiya taf'alu, huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Dia sedang mengerjakan, tapi dalam kurung perempuan. Dia perempuan sedang mengerjakan. Sekarang kita masuk di huma. Huma kembali lagi pakai ya, pakai ya. Tetapi untuk domir huma itu ketambahan alif dan nun kasro di belakang. Alif dan nun kasro. Kenapa dia ketambahan alif dan nun kasro? Karena huma itu adalah bentuk jumlah mutsanna. Mutsanna artinya berjumlah dua. Apa-apa yang berjumlah dua pasti di belakangnya ketambahan alif dan nun kasro. Alif dan nun kasro. Jadi huma menjadi yaf'alani. Yaf'alani. Mereka berdua sedang mengerjakan. Itu artinya. Huma yaf'alani. Mereka berdua sedang mengerjakan. Sekarang kita masuk di domir hum. Untuk domir hum itu sama dengan huwa dan huma, dia menggunakan ya di depan. Hum menjadi yaf'aluna. Yaf'aluna. Kenapa dia pakai waw dan nun fathah? Karena domir hum itu jamak. Dia jamak. Jadi kalau dia jamak untuk laki-laki itu menggunakan waw dan nun fathah. Yaf'aluna. Mereka semua laki-laki dan sedang mengerjakan atau akan mengerjakan atau sedang bekerja. Baik, itu untuk domir hum. Sekarang untuk domir hunna. Domir hunna. Domir hunna itu tetap sama, dia menggunakan ya di depan. Jadi hunna yaf'alna. 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 Kalau di fi'il madi hunna fa'alna. Kalau di fi'il mudhari yaf'alna. Bentuknya hampir sama, cuma ketambahan ya untuk fi'il mudhari. Baik, itulah domir huwa sampai dengan hunna untuk fi'il mudhari. Kalian boleh hafalkan. Saya akan sebutkan. Huwa yaf'alu, hiya taf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hunna yaf'alna. Baik, silakan kalian hafal. Sekarang kita masuk di domir mukhatab anta sampai dengan antuna. Nah, untuk anta sampai dengan antuna itu di awal kata itu ketambahan huruf ta. Ketambahan huruf ta. Anta sampai dengan antuna ketambahan huruf ta. Nah, untuk domir anta dan hiya itu sama persis. Sama, tidak beda. Kalau dia hiya taf'alu, anta juga taf'alu. Kalau dia hiya taf'alu, anta juga taf'alu. Baik, paham? Jadi untuk domir anta dan hiya itu sama persis, tidak berbeda. Jadi kalau hiya taf'alu,
anta juga taf'alu. Nah, untuk domir anti dia ketambahan ya dan nun fathah, ya sukun dan nun fathah. Kalau dia ada ya sukun dan nun fathah, berarti huruf sebelum ya itu pasti dia kasroh. Pasti dia kasroh, berarti dia ada pada huruf lam, menjadi taf'alina. Taf'alina artinya kamu dalam kurung perempuan sedang mengerjakan atau sedang bekerja. Itu arti daripada anti. Nah, untuk antuma, nah kalau ada antuma pakai alif itu sama dengan huma, itu pasti mutsanna. Mutsanna berarti dia berjumlah dua. Nah, apa-apa yang berjumlah dua pasti ada alif dan nun kasro di belakangnya. Berarti ketambahan ta di depan menjadi taf'alani. Taf'alani. Kalian berdua sedang mengerjakan atau akan mengerjakan atau akan bekerja. Yip, sudah paham? Sekarang kita lanjut di antum. Untuk domir antum itu jamak. Domir antum itu kalau di domir gaib hum itu jamak. Domir antum itu jamak juga. Jamak berarti dia menggunakan di akhir kata itu menggunakan ketambahan waw dan nun fathah, waw sukun dan nun fathah. Huruf sebelum waw sukun itu pasti doma. Itu pasti doma. Jadi lam itu pasti pakai doma. Menjadi taf'aluna. Taf'aluna. Nah, itu untuk domir antum. Sekarang untuk domir antunna, dia hampir mirip seperti domir hum. Oh ya, domir hunna. Kalau domir hunna yaf'alna, pasti di domir antuna juga taf'alna. Nah, bedanya kalau di hunna menggunakan ya, kalau di antuna menggunakan ta. Jadi taf'alna. Sekarang saya akan sebut dari anta sampai dengan antuna. Anta taf'alu, anti taf'alina, antuma taf'alani, antum taf'aluna, antunna taf'alna. Baik, silakan kalian hafalkan, ulangi. Boleh kalian hentikan dulu videonya dan kalian hafal. Anta taf'alu, anti taf'alina, antuma taf'alani, antum taf'aluna, antunna taf'alna. Baik. Sekarang untuk domir mutakalim atau domir ana dan nahnu. Untuk domir ana dan nahnu, domir ana itu di depan huruf itu pasti ada alif. Kalau ada alif itu menunjukkan itu domir ana. Nah, alif ditambahkan dengan fathah. Jadi af'alu, ana af'alu, saya sedang mengerjakan atau saya sedang bekerja. Ana af'alu. Itu untuk domir ana. Untuk domir nahnu pakai na di depan. Na di depan. Berarti menjadi naf'alu. Naf'alu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Tayyib, itulah domir mutakalim ana dan nahnu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Sekarang saya akan sebut dari domir gaib sampai dengan domir mutakalim untuk fi'il mudhari. Kita mulai. Huwa yaf'alu, hiya taf'alu,
huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hunna yaf'alna. Anta taf'alu, anti taf'alina, antuma taf'alani, antuma taf'alani, antum taf'aluna, antunna taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Jadi untuk fi'il mudhari itu dia pasti ada ketambahan di huruf awal. Di kata itu ada ketambahan huruf awal. Ada, kalau istilahnya dalam pembelajaran tasrif untuk fi'il mudhari itu pasti ada huruf anita, alif, nun, ya, ta. Anita. Jadi kalau ada anita di depan kata itu pasti fi'il mudhari. Ada alif, a, atau nun, na, atau ta, atau ya, ya. Ya itu diwakili oleh dhamir ghaib kecuali hiya. Ta itu diwakili oleh dhamir mukhatab, dan a dan nun atau na itu diwakili oleh dhamir ana dan nahnu. Jadi sebutannya anita. Baik. Sampai di sini kalian bisa mengerti dan kalian harus hafal bahasa Arab, apalagi penggunaan fi'il mudhari. Jadi itulah materi isim dhamir sampai dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Ada juga pola-pola daripada fi'il madi dan fi'il mudhari, tetapi nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Di sini dulu materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat kepada saya dan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.